hadir untuk bisa bergabung bersama kita di kajian kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan salam kepada teteh-teteh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat di bulan Ramadan. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kabar teteh-teteh semua hari ini baik ya, dan kita selalu berdoa juga semoga Allah selalu menjaga kita dan selalu memberikan kita kesehatan, terutama di 10 hari terakhir ini ya, dan bahkan ini sudah masuk ke seminggu terakhir. Semoga ibadah kita dilancarkan dan kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita ini di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Dan semoga amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal kita nanti di yaumil akhir. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga doa untuk agar ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk menambah keberkahan kita di acara hari ini, maka akan dibacakan tilawatil Quran oleh Ustazah Fauziana. Kepada Ustazah Fauziana, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Kak? Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, terima kasih kepada Ustazah Fauziana yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita semua. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah izinkan Al-Quran menjadi syafaat kita di akhirat kelak nanti. Amin. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufidah. Di kesempatan kali ini saya bertugas menjadi moderator untuk acara kita hari ini, dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sharing pengalaman mengenai perjalanan bersama Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Siti Khadijah Rahma Yusman ya, yang juga sudah alhamdulillah sudah ada di Zoom kita hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Ustazah Siti Khadijah Rahma Yusman. Boleh kita sapa dulu kali ya, Ustazah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, maaf agak kecil sepertinya ya. Ya, apa nih Kak? Oh, iya. Dipanggilnya siapa Ustazah? Maaf. Dipanggilnya Rahma. Oh, ya, Ustazah Rahma ya. Baik Ustazah Rahma. Sebelum mulai saya ingin memperkenalkan sedikit profil beliau. Beliau adalah salah satu mentor pada program Murojaah MQ batch pertama. Kemudian beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Dar El Wihdah. Kemudian juga adalah staf Al-Quran di Pondok Pesantren Al Khalifah. Kemudian juga mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Usul Sekolah Usuluddin. Tinggi Usuluddin ya. Maaf, Usuluddin Darul Quran Bogor. Untuk sebelum mulai juga teteh-teteh yang sudah hadir bisa mengisi link yang sudah di-share di kolom chat. Insya Allah link tersebut akan menjadi patokan untuk pemberian sertifikat gitu. Jadi untuk namanya boleh diisi dengan nama panjang supaya nanti sertifikatnya sesuai dengan namanya. Nah, mari kita mulai sharing kita hari ini kepada Ustazah Rahmah. Silakan Ustazah, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Yang ini kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah bisa ketemu sama Ukti Solihah dan ya nggak apa-apa meskipun online juga ya. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa buka kamera karena ada satu dan lain hal. Jadi mohon dimaklumi. Ya, Dan Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk berkumpul di kajian bersama pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya menyampaikan, sebenarnya saya ini untuk sharing-sharing aja ya, kayak bukan kayak untuk membanggakan diri sendiri atau untuk yang lainnya, ini untuk sharing kita bersama aja tentang bagaimana perjalanan saya bersama Al-Quran gitu dari lulus SD sampai sekarang ini. Sekarang alhamdulillah udah masuk di salah satu sekolah tinggi yang ada di Bogor. Waktu dulu lulus SD itu bahkan saya tidak sempat ikut perpisahan sekolah karena memang orang tua saya itu kayak pengen saya cepat-cepat dimasukkan ke pesantren gitu. Jadi pesantrennya itu ada di Sragen. Darul Huda ini adalah salah satu pesantren Al-Quran yang ada di Jawa Tengah, ada di Sragen. Nah, kemudian waktu saya masuk ke dalam pesantren itu sebenarnya juga belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar gitu, kayak masih terbata-bata gitu. Karena kan saya sekolah juga SD-nya negeri gitu, jadi pada saat pesantren itu masuk pesantren itu juga belum bisa baca Quran dengan lancar, belum pasti maharujul hurufnya masih kesana kemari gitu. Kemudian setelah saya masuk itu saya tidak langsung diberikan hafalan gitu, karena mungkin melihat bacaan saya itu masih semrawut gitu. Kemudian saya disuruh tahsin dulu, tahsin juga selama setengah tahun, satu semester berarti. Selama satu semester itu saya pakai untuk tahsin, untuk membenarkan bacaan-bacaan kayak gitu. Nah kemudian di semester 2 alhamdulillah udah
mencapai udah dimasukin ke tahfiz gitu. Dan sebenarnya masuk ke tahfiz ini juga bukan karena apa ya, karena keinginan guru saya gitu. Saya kayak memaksa gitu, memaksakan kehendak biar dimasukkan ke tahfiz. Karena melihat teman-teman saya semuanya udah masuk ke tahfiz semuanya. Jadi ceritanya saya tuh kayak ketinggalan gitu. Dan kemudian alhamdulillah selang berapa hari saya udah masuk ke tahfiz. Dibimbing oleh guru saya dan selama 1 tahun itu saya hanya mendapatkan 3 juz. Ya, alhamdulillah gitu atas karunia Allah dan cerita bisa sampai hatam 30 juz ini saya butuh waktu sekitar 3 tahun setengah. 4 tahun kan setengah tahunnya buat tahsin, 3 tahun setengahnya ini untuk tahfiz gitu. Di situ tuh gimana? Perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa sih. Sampai akhirnya pada tahun kedua itu banyak teman-teman yang keluar dari pesantren gitu. Saya juga jadi pengen gitu kan. Pengen keluar aja deh udah gitu, udahan gitu ngafalnya karena kan udah capek gitu ngafalinnya. Padahal baru juz 7 saat itu. Tapi sama orang tua tuh pokoknya kamu harus sampai selesai di sini gimana pun caranya mau jungkir balik. Saya terusin waktu sampai juz 9, saya sempat sakit kayak semacam sakit cacar gitu, bukan cacar, di bagian tangan aja. Gitu. Sempat menghambat juga itu. Jadi kayak semakin tinggi hafalan kita, itu semakin banyak ujian dan cobaan yang Allah berikan gitu. Jadi sebenarnya nggak semulus itu, tapi alhamdulillah bisa sampai selesai gitu. Dan kemudian di tahun ketiga itu semangat saya itu udah mulai kembali lagi karena saya faktor dorongan dari orang tua dan mulai akrab sama teman-teman gitu. Karena kan di tahun pertama, kedua itu lagi nggak betah-betahnya mungkin karena belum terlalu bisa bergaul sama teman-teman yang lain. Gitu. Dan alhamdulillah di tahun ketiga itu udah dapat sampai juz 15. Sampai di juz 15 ini juga sebenarnya udah jauh gitu mau mundur juga udah kejauhan, udah terlanjur tenggelam gitu. Jadi ya udahlah bismillah gitu, lanjutin gitu. Sempat apa ya, sebenarnya bukan saingan gitu sama kakak saya kan kebetulan satu pesantren gitu sama kakak. Dan sampai karena mungkin kakak merasa tersaingi, bukan tersaingi ya. Padahal waktu itu kakak udah hatam, cuman karena memang apa ya, ngerasanya minder kali ya. Jadi akhirnya kakak yang keluar dan saya tetap tuh melanjutkan sampai hatam. Waktu hatam juga di tahun keempat. Sudah selesai tuh 30 juz. Nah, kalau di pesantren saya itu dia tidak akan dianggap alumni sebelum dia bisa duduk hataman 30 juz sekali duduk gitu. Kayak menyetorkan hafalannya 30 juz ini dalam satu kali duduk gitu. Setelah itu baru wisuda. Kalau nggak kayak gitu nggak akan diwisudain gitu. Nah, kemudian orang tua saya itu kayak mendorong saya lagi, kamu pokoknya harus ikut wisuda tahun ini gitu. Tapi kan posisi di situ saya baru selesai dan 3 minggu kemudian itu ujiannya. Kayak hal yang sangat mustahil gitu saya bisa gitu kan karena waktunya cuma 3 minggu gitu. Sampai saya nangis-nangis tuh di situ karena ngerasa nggak akan bisa gitu. Tapi coba dulu lah, bismillah, ada dorongan dari musyrifah Al-Quran gitu yang mendorong saya, insya Allah bismillah bisa. Saya coba ikut ujian seleksi kan ada seleksinya dulu. Saya ikut ujian seleksi itu baru sampai juz 23 di surat shot, selesai surat shot saya udah nggak sanggup ngelanjutin lagi. Gitu. Karena kan kalau misalnya saya lanjut juga, saya mikir nilainya juga kayaknya nggak akan memuaskan juga gitu dan juga
wallahu alam bisa lulus atau enggak. Karena kan di ujian seleksi ini juga banyak peraturan-peraturan yang kayak contohnya dalam satu hari itu harus 10 juz gitu sekali duduk. Kalau kurang ya itu nanti mengurangi nilai, mengurangi poin gitu. Dan kalau misalnya ustazahnya udah ngedorong gitu, dia ngasih tahu gitu juga ngurangin poin. Dan saya udah banyak kayaknya yang poinnya udah dikurangin gitu, ya udahlah saya akhirnya mundurin diri dan itu juga apa ya kayak butuh mental yang kuat gitu, karena kan ngelihat teman-teman akhirnya pada lulus seleksi dan mereka udah berhasil 30 juz sekali duduk dan akhirnya mereka wisuda gitu. Kemudian saya ngelihatnya kayak ya kayak minder juga gitu ngelihat teman-teman udah pada wisuda kayak gitu kan, tapi nggak apa-apa lah, bisa dicoba lagi gitu. Dan jawabannya lagi ini harus nunggu di tahun berikutnya gitu. Jadi nggak di pesantren saya itu nggak ngadain setiap bulan gitu, nggak ujian itu, jadi setiap tahun. Akhirnya nyoba lagi di tahun berikutnya gitu. Nah, itu nunggu 1 tahun gitu lamanya, bosen iya, bete iya, terus ngerasa kayak kok kayak gini-gini aja gitu, karena kan udah posisinya udah selesai 30 juz, cuman kan murojaah tiap hari, murojaah gitu, kayak sampai ada orang yang bilang gitu, menjaga hafalan itu susah loh gitu. Kamu harusnya bersyukur gitu dengan posisi kamu seperti ini. Insya Allah hafalannya itu bakalan mungkin gitu kan, karena waktu jangka 1 tahun. Gitu. Saya juga ya memang itu buat mungkin juga ya. Tapi kan kalau setiap hari juga namanya juga waktu itu saya masih SMA kelas 1 kalau nggak salah, apa kelas 2. Jadi kayak saya udah 3 tahun di pesantren gitu, dan sekarang tahun ini kayak ngerasanya gitu-gitu aja, gitu-gitu lagi, pagi siang sore malam murojaah kayak bosen gitu kan. Dan pada waktu itu tuh kayak disemangatin lagi gitu sama para musyrifah yang luar biasa sih, sangat apa ya, mendidiknya itu memotivasi gitu, karena kamu harus semangat lagi gitu, jangan down gitu, jangan ngerasa kayak teman-teman udah pada wisuda yang kemarin, ya udah lah gitu, udah lewat gitu, udah itu udah tahun kemarin gitu, sekarang saatnya kamu bangkit dan murojaah dalam 1 tahun. Alhamdulillah saya bisa jalanin. Setelah itu seleksi, alhamdulillah bisa apa namanya, dalam 1 kali duduk gitu 30 lulus seleksi, kemudian jeda 1 minggu ada pengumuman lulus, terus udah gitu habis seleksi ini, seleksinya kan 30 juz. Nah setelah itu ada momen para khotimat ini baca lagi 1 kali duduk, disimak oleh seluruh santri kayak gitu. Setelah itu baru wisuda. Alhamdulillah gitu udah semua saya jalanin. Dan ya 1 kali lagi gini, kalau misalnya kita ingin gitu ya jadi ahli Quran gitu, jadi pejuang Al-Quran gitu, kita itu harus merubah diri kita gitu. Jadi kita itu kayak harus membedakan diri kita dengan yang lain gitu. Misalkan contohnya orang-orang pada tidur gitu, kita harus bangkit gitu, sholat tahajud, kita merojaah lagi, dibuka lagi Qurannya gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, kita nggak ngerubah diri kita tidak membedakan diri kita dengan orang lain, yang maksudnya bukan di sini istilahnya bukan membeda-bedakan, membanding-bandingkan gitu ya. Nah, kalau kita ingin unggul gitu, kita pengen mungkin gitu ya, kita harus melakukan apa ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita itu sampai gitu di situ gitu. Waktunya orang-orang tidur gitu, ya kita pakai untuk murojaah gitu. Orang-orang tidurnya malam itu dari jam 9 udah tidur sampai jam 3 atau enggak sampai subuh gitu. Ya kita tidurnya itu jam 10 gitu, agak lebih dimalemin dikit gitu. Jadi kalau ingin diri kita itu
lebih unggul gitu ya, kita harus melakukan sesuatu gitu. Ya kayak pengalaman saya pribadi aja ya gitu. Pengen gitu nilai pas wisuda kan, pada saat wisuda itu kan disebutkan gitu nilainya kayak kayak tapi bukan nilai spesifiknya, cuman di mumtaz kayak gitu-gitu. Nah, saya ini pengen nilainya itu mumtaz gitu. Jadi bagaimana caranya saya bisa mencapai di titik itu gitu. Ya mulai dari bangun malam lebih awal gitu. Contohnya jam 2 itu udah bangun, udah ngaji gitu. Ya memang capek, iya capek gitu. Tapi kan kalau misalnya udah semuanya udah terjalani gitu, jadi terbayarkan gitu kalau misalnya nilainya kita itu memuaskan gitu. Ya apa yang kita usahakan itu akan kelihatan gitu di belakang kayak gitu. Ya meskipun nih contohnya apa namanya? eh, Meskipun kita juga nggak boleh gitu ya ngelihat nilainya gitu. Cuman kan dengan nilai ini juga bisa memotivasi kita gitu. Jadi kayak bisa kelihatan nih berarti kalau misalkan belum memuaskan berarti sungguh-sungguh kita itu kurang gitu. Usaha kita untuk mencapai titik itu kurang gitu. Jangan sampai kita udah ya udah yang penting tawakal gitu. Enggak gitu. Jadi kita tawakal itu setelah kita berjuang dengan semaksimal mungkin gitu untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Kita harus berjuang benar-benar gitu. Kalau kita pengen mungkin, kita pengen apa ya? Kita pengen nilai untuk di titik akhir itu memuaskan gitu. Ya berarti kita sungguh-sungguhnya itu harus maksimal gitu. Hari-hari baca Quran gitu. Pagi, siang, sore, malam orang-orang jajan kita baca Quran. Dan jangan lupa berdoa gitu. Terus berdoa. Karena selalu yakin gitu kan, Allah itu pasti mendengar doa-doa hambanya gitu. Setelah kita berdoa, kita ya itu tadi apa namanya? Terus berjuang pagi siang malam gitu kan. Kita terus baca Quran, terus kalau misalnya kita pengen gitu ya menjadi ahli Quran gitu. Nah, kemudian kita lanjut setelah sudah selesai wisuda, alhamdulillah saya ngabdi di sana. Setelah pengabdian, saya keluar dari pesantren itu sebagai mutakharijet sebagai alumni gitu kan. Dan disinilah gitu pengabdian kita kepada masyarakat itu di apa ya, kita harus mengabdikan diri kepada masyarakat gitu. Karena kata ustazah saya juga, siapa kalian itu akan kelihatan nanti pas mengabdi di masyarakat. Ilmu yang kalian dapatkan di pesantren itu salurkanlah gitu kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Kita di pesantren belajarnya hari-hari belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Ya, kita salurkan gitu ke masyarakat. Nah, setelah keluar dari situ, saya belum langsung ke kuliah gitu. Saya sempat menjelajahi dunia luar dulu gitu kan. Saya sempat di Kediri waktu itu. Saya sempat di Kediri selama 2 bulan untuk menghatamkan Al-Quran selama 41 kali. Jadi satu hari itu satu kali hatam. Tapi itu binador. Ada sebenarnya sistem bil goib, tapi apa namanya? Di sini saya ngambilnya yang binador. Karena mikirnya saya kan udah pernah bil goib gitu kan 30 juz waktu di pesantren dulu dan sekarang pengen binador gitu. Di binador selama 41 kali. Dan di situ juga itu kan binador ya. Jadi ngerasa kayak banyak, oh ternyata banyak juga ya ayat-ayat Al-Qur'an yang saya belum belum apa sih namanya? Belum teliti gitu. Banyak ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat, banyak ayat Al-Qur'an yang
ternyata di juz ini ada, di juz ini ada, jadi sama gitu ayatnya, cuman beda konteksnya dikit gitu. Jadi kalau kita nggak teliti itu, kita misalkan lagi baca juz 1, nanti tiba-tiba nyasar ke juz berapa gitu. Jadi dengan binazar itu juga kita harus dengan binazar itu juga kita bisa tahu gitu letak-letak ayat-ayat yang sama gitu. Contohnya kita lagi ngaji di surat Al-A'raf gitu kan. Di situ ada cerita tentang Nabi Adam. Di juz 1 ada cerita tentang Nabi Adam gitu. Nah, jadi pas saat binazar ini saya benar-benar memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an yang mirip-mirip gitu. Di juz 8 oh bunyinya yang tentang Nabi Adam itu seperti ini. Di juz 1 oh seperti ini gitu. Jadi bisa gitu kan membedakan. Selama 41 kali udah saya jalani di sana, alhamdulillah keluar dari sana itu hafalan juga makin nempel gitu kan. Selama 2 bulan setelah itu saya jadi staf Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Khalifah yang ada di Cibubur, boarding school. Selama di sana saya ngabdi selama 2,5 tahun. Kemudian Allah takdirkan saya mendapatkan beasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, jurusan tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir di STIU Darul Quran di Bogor. Itu semua adalah asbab keberkahan Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita mendahulukan Al-Quran, kita Al-Quran. Jadi Allah itu membuka pintu-pintu rezeki atau pintu-pintu kenikmatan yang akan kita tuju gitu. Jadi gimana ya? Kalau kita ini kan dari lulus SD gitu, alhamdulillah saya selalu mendahulukan Al-Quran gitu. Dan Allah itu alhamdulillah membuka gitu pintu rezeki, pintu kenikmatan gitu yang ada di dunia ini. Dan semoga aja Allah juga membuka kenikmatan kita dan kita semua yang ada di sini untuk menuju ridhonya sampai di surganya nanti. Jadi alhamdulillah bisa dapat beasiswa juga sangat sangat beruntung gitu kan, karena beasiswanya full dan juga di sana sambil ngajar gitu. Jadi belajar dan mengajarkan kayak gitu. Jadi bisa ilmunya dapat, kita juga bisa langsung menyalurkan gitu ilmu yang kita punya gitu. Ya hari-hari bersama Al-Quran. Jurusan saya juga kan yang nggak jauh-jauh dari Al-Quran, kan pasti dibuka lagi ayat-ayat yang ya ayat-ayat tentang misalkan tentang hukum, tentang ayat-ayat sosial, lebih banyak lagi ilmu yang bisa saya dapatkan gitu. Jadi semakin kita buka itu ilmu tentang Al-Quran gitu, jadi semakin luas gitu wawasannya. Kayak kata Syekh yang ada di dosen itu juga bilangnya, kalau kamu pengen mendapatkan ilmu gitu, ingin membuka jalur ilmu pengetahuan gitu, maka belajarlah ilmu Al-Quran dan tafsir. Bukalah itu kitab-kitab tafsir gitu. Insya Allah di sana itu kamu akan mendapatkan berbagai banyak pengetahuan gitu. Kayak contohnya ada di surat Al-Buruj, sama idatil buruj. Itu juga kalau dibaca tafsirnya, masya Allah, gitu membahas tentang apa namanya ilmu perbintangan kayak gitu. Terus juga di surat apa tuh yang kutila ashabul ukhdud itu hanya satu ayat, kutila ashabul ukhdud. Tapi kalau kita dalami itu tafsirnya, itu kisah tentang ashabul ukhdud ini sangat menarik gitu untuk untuk kita baca, untuk kita ambil pelajarannya, itu sangat luas sekali tafsirnya gitu. Jadi kalau kita terus bersama Al-Quran gitu ya, insya Allah lah gitu, ilmu pengetahuan gitu itu akan terus bertambah gitu. Jadi jangan sampai
janganlah kita itu terlalu memikirkan duniawi gitu. Kita teruslah kejar akhirat, maka akhirat akan mengikuti kita. Sebagaimana ya pasti akhwat sekalian dah sering dengar ya quotes itu. Tapi memang iya benar. Kalau kita mengejar akhirat, itu dunia akan tunduk kepada kita. Dunia akan datang ke kita itu dalam keadaan hina. Gitu. Gak usah resah gitu. Nanti kalau misalnya saya jadi apa namanya hafizah gitu ya, nanti saya lanjutannya jadi apa ya? Jangan apa ya? Jangan sampai ada terpikirkan seperti itu gitu. Insya Allah lah gitu, Allah akan bantu kita gitu dengan apa dengan usaha dengan sungguh. Ada di surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan apabila itu manusia itu terus bersungguh-sungguh, maka sungguh-sungguhnya ini akan kelihatan gitu. Allah aja sudah bilang gitu di dalam surat An-Najm. Jadi ya kita sebagai manusia ini hanya sungguh-sungguh aja gitu, kita sungguh-sungguh gitu, kita sungguh-sungguh mengejar ridha Allah gitu ya, kita terus berjuang di jalan Allah kayak gitu. Apalagi ini sekarang bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kita sudah di penghujung Ramadan. Ini saya mengingatkan kita dan mengingatkan saya dan kita semua gitu untuk saling berlomba-lomba untuk mengejar malam Lailatul Qadar dengan menghatamkan Al-Quran, dengan beribadah, berzikir. Kita juga jangan lupa istighfar gitu. Insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah gitu pada kesempatan yang mulia ini. Bulan Ramadan bentar lagi udah bebas, bentar lagi bulan Ramadan ini udah pergi gitu. Ya kita gunain lah gitu kesempatan ini untuk berbuat kebaikan kayak gitu, untuk menghatamkan Al-Quran contohnya kayak gitu. Nah, kemudian waktu dulu saya juga mengajar di Pondok Pesantren Al Khalifah gitu ya, saya sudah sering sampaikan kepada santri-santri yang ada di sana gitu, teruslah kalian itu mengutamakan Al-Quran gitu, terus gitu kita utamain Al-Quran. Insya Allah dengan kita mengutamakan Al-Quran gitu ya, itu pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kesusahan itu akan dibuka sama Allah. Dan alhamdulillah santri yang saya pegang ini ada sekitar 13 anak yang udah wisuda dan udah khatam juga 30 juz. Sekarang mereka ada yang di Mesir, ada yang wisuda, ada yang di universitas di dalam negeri. Dan ini semua adalah karunia dari Allah gitu ya. Dan sekali lagi saya tegaskan di sini, ini kita sharing aja gitu ya, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk membanding-bandingkan gitu. Saya yakin di antara para audiens juga para akhwat banyak yang lebih unggul gitu dari saya. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus Muhibul Quran dan ini yang telah memberikan gitu kepada saya kesempatan untuk berbagi. Saya kira cukup sampai situ aja kali ya, Kak. Ya, baik, Ustazah. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya cerita bagaimana perjalanan Ustazah Rahma dari mulai lulus SD ya sampai sekarang, bagaimana interaksi dengan Al-Quran, kemudian perjuangannya juga dalam hafalkan Al-Quran yang berdasarkan sharing yang tadi ya, semakin tinggi hafalannya maka ujiannya juga akan semakin banyak. Gitu. Kemudian sebelum kita buka sesi tanya jawab, boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya. Saya coba highlight ya beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Ustazah Rahma yang
tadi ya, pertama adalah kita semakin tinggi hafalan, maka wajar ya jika semakin banyak ujiannya. Maka harus selalu terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus memiliki mental yang kuat, meskipun ada halangan ataupun kendala, tapi tidak boleh menyerah gitu ya, dan kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memotivasi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian jika kita ingin menjadi ahli Al-Quran, pejuang Al-Quran, maka kita harus merubah diri kita, membedakan diri kita dari kebanyakan orang. Jika mungkin sebagian orang tidur di malam hari, maka kita usahakan untuk tahajud dan juga untuk murojaah. Kemudian terkait tawakal itu dilakukan setelah berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang kita mau, dan jangan lupa terus berdoa, serta meyakini bahwa Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Dan poin selanjutnya adalah teruslah mengutamakan Al-Quran, karena insya Allah pintu-pintu rezeki itu akan dibuka. Jangan tidak perlu takut gitu, karena Allah yang menjamin. Karena jika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengejar dan tunduk kepada kita. Dan juga karena kita terus bersama Al-Quran, maka insya Allah Allah akan memberikan kita ilmu pengetahuan yang terus bertambah dan juga berbarokah. Dan karena ini sudah masuk di hari-hari terakhir Ramadan, maka mari kita berlomba-lomba dalam mendapatkan Lailatul Qadar, juga terus beristighfar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu poin-poin yang bisa saya sampaikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Rahma dari sharing-sharing yang tadi. Untuk teteh-teteh, silahkan jika ada pertanyaan boleh open mic atau boleh ditulis di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum, izin bertanya. Oh ya, baik Kak Ena, silahkan. Assalamualaikum Ustazah Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Ustazah, izin bertanya. Sebelumnya, barakallah untuk hafalannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan Ustazah dengan hafalan yang sudah Ustazah miliki saat ini. Izin bertanya Ustazah, untuk yang pertama, saat di pondok pesantren di Sragen, itu teknik menghafalnya itu seperti apa ya Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah mulai futur dengan Al-Quran, bagaimana tipsnya untuk bisa kembali lagi dengan Al-Quran seperti itu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, tips Ustazah agar kita bisa hafal 30 juz dan mungkin dengan hafalannya. Udah, jazakallahu khair Ustazah. Baik Ustazah, boleh silahkan langsung dijawab. Izin menjawab ya Kak. Yang soal yang pertama, bagaimana teknik menghafal yang ada di pondok pesantren Al-Khalifah Afan yang ada di Sragen. Itu kita ada 3 kali pertemuan dalam satu hari. Ada pagi, sore, sama ba'da isya. Nah, pagi itu kita pakai pagi 2 kali ya kan. Pagi 2 kali, pagi habis subuh dan duha. Nah, itu kita pakai untuk murojaah, yang sore kita pakai untuk ziyadah. Seperti itu. Nah, untuk yang pagi ini kita pakai untuk murojaah, itu semua santri wajib menyetorkan hafalannya 1 juz gitu. Jadi pagi setengah, duha setengah juz gitu. Dalam satu hari murojaah wajib 1 juz. Meskipun yang hafalannya baru juz 30 ataupun baru juz 1 gitu ya, tetap wajib setengah dalam satu hari itu 1 juz. Nah, kemudian sore hari itu kita ziyadah, itu wajibnya itu minimal 1 juz. 1 halaman. Ziyadah minimal 1 halaman dan ditambah dengan hafalan yang kemarin. Gitu. Jadi contohnya hari ini kita setoran halaman ketiga. Jadi pada saat kita setoran halaman yang ketiga itu, kita ulangi dari halaman yang pertama. Jadi besoknya kita
kita setoran halaman keempat, kita ulangi lagi dari halaman pertama. Terus kayak gitu. Sampai satu juz selesai sempurna gitu. Dan setelah selesai satu juz tersebut, kita setoran ke ustazah kita sendiri itu satu juz gitu, dalam satu kali duduk satu juz. Dan nanti akan didaftarkan oleh ustazah musyrifahnya masing-masing itu kepada ustazah penguji untuk ketidaklayakan anak ini tuh masuk ke juz berikutnya apa enggak. Jadi ada tahap ujiannya dulu. Ujiannya itu tadi, baca lagi satu juz dalam satu kali duduk. Kalaupun lancar, langsung dilolosin ke juz berikutnya. Kalau misalkan nggak lancar, banyak salahnya, nanti disuruh ulang lagi. Kayak gitu. Nah, yang menurut saya yang bikin hafalannya kita nempel itu, ya itu tadi. Kita saat ziyadah, itu nggak satu hari kan satu halaman, besoknya satu halaman. Itu kita nggak satu-satu gitu, jadi diulang lagi dari awal, besoknya diulang lagi dari awal gitu. Jadi kayak itu yang bikin nempel gitu. Susah, emang susah sih ya, karena kan hafalan baru ya. Tapi apa namanya, dengan karena udah terbiasa gitu, terbiasa setiap hari kayak gitu, alhamdulillah kita semua para santri di sana itu alhamdulillah bisa gitu untuk menyetorkan itu. Dan kalau dulu saya ini memang di pesantren saya ini sekolahnya SMP SMA-nya itu dia ambil paket gitu, paket B sama C ya. Jadi paket, tidak ada sekolah formal seperti sekolah umum gitu, enggak, karena kan ini kan pesantren tahfiz gitu, pesantren tahfiz dan pesantren bahasa Arab. Jadi tidak ada sekolah formal gitu. Kalau misalkan mau ikut ujian ya ikut paket kayak gitu. Nah, kemudian tadi soal yang kedua apa, Kak? Saat futur Ustazah, bagaimana kembali lagi kita dengan Al-Quran? Ketika futur ya, kita semua orang ya pasti merasakan futur gitu. Tapi kalau ini saya pribadi ya, kalau misalnya yang lain ada tambahan juga boleh. Ini kalau saya pribadi, ketika saya merasakan futur, saya istirahat dulu gitu. Tapi nggak lepas dari kewajiban-kewajiban yang harus saya tuntaskan. Contohnya, misalkan saya lagi malas tahajud gitu ya, malas ibadah, malas baca Quran kayak gitu. Nah, saya ganti dengan kesibukan yang lain yang itu juga termasuk kebaikan. Kayak contohnya bisa zikir gitu. Bisa bisa dengan kesibukan yang lain gitu, yang masih itu selagi itu masih kebaikan gitu. Dan kita juga tidak boleh melalaikan kewajiban kita yang wajib ya, contohnya kayak sholat fardu gitu, itu emang wajib, mau nggak mau kita harus kita jalani gitu. Kalau ya kayak Al-Quran ini kan ya semua orang pasti ngerasain capek gitu ya, lelah, kayak pengen udahan gitu. Tapi mungkin kita pengen istirahat aja itu, kalau enggak nafsu kita gitu. Kalau misalkan kalau misalkan memang kita butuh istirahat, ya sudah kita istirahat dulu. Ketika istirahat kita bisa dengan kalau misalnya pas saya jadi santri gitu, ya mau nggak mau itu harus setoran gitu kan. Ya gimana caranya gitu bisa dapat setoran gitu, mau lagi males kayak mau enggak gitu, kita harus dapat setoran gitu. Nah, selepas dari santri udah nggak ada kewajiban, ini jadi bukannya mengentengkan ya, kayak tapi kayak lebih ke ya mungkin kita butuh istirahat dulu lah gitu, nanti kita lanjutin lagi gitu bersama Al-Quran. Seperti itu. Yang ketiga tadi apa? Kalau yang ketiga tadi sebenarnya udah agak kejawab dari yang tanyaan pertama, sudah terkait tips hafalan bisa. Yang mungkin ya bisa diri kita itu dengan itu tadi terus mengulang. Kalau dulu di pondok saya itu ketika para santri udah selesai hafalannya 30 juz, itu mereka
apa namanya, jadi gini Kak, udah selesai 30 juz. Gitu. Ada momen di mana santri tersebut harus mentasbihkan gitu 5 juz gitu. Jadi 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz sampai juz 30. Nah, setelah 5 juz nanti 10 juz, 10 juz, 10 juz. Nah, sebenarnya memang nggak gampang sih, tapi kalau kita punya keyakinan, punya tekad yang kuat, insya Allah itu bisa. Karena menurut saya ini sih yang bikin mungkin itu, karena kan 5 juz, setelah 5 juz 10 juz gitu, kayak diulang lagi kayak. Sudah terjawab ya Kak ya? Baik, terima kasih Ustazah Rahma untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Kak Fauziana. Afwan izin bertanya Ustazah, idealnya murajah untuk seseorang yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz itu perharinya berapa ya? Jazakumullah khairan. Idealnya, Ya. kalau menurut Ustadz Syekhul Basir, mungkin pada tahu ya, Ustadz Syekhul Basir, beliau adalah pengarang buku Kun bil Qur'ani Najman. Nah, beliau bilang ideal seorang penghafal Al-Quran itu dalam satu hari itu 5 juz. Tapi kan kita punya kesibukan ya, punya kesibukan masing-masing gitu. Kalau saya ya, saya pribadi gitu, apalagi ada kuliah, ada ngajar gitu. Yang penting saya tidak lepas dalam satu hari itu minimal itu 5 aja, minimal gitu. Kayak kita itu istiqomah gitu. Insya Allah dengan keistiqomahan yang kita punya gitu ya, insya Allah Allah akan jaga hafalan-hafalan kita gitu. Saya selalu yakin itu. Yang penting kita tidak sama sekali lepas gitu dari Al-Quran gitu, enggak gitu. Yang penting saya ada waktu di mana bukan menyempatkan ya, kita itu harus punya gini, kita harus punya jadwal yang khusus untuk Al-Quran gitu. Kita merojaah lah minimal itu 5 halaman kayak gitu. Tapi kalau ditanya idealnya ya kalau kata Ustaz Syekhul Basir 5 juz gitu. Kalau untuk saya pribadi, kalau memang saya lagi sibuk gitu di hari itu, saya yang penting punya waktu untuk murojaah 5 halaman atau sampai 10 halaman gitu. Itu udah paling minim, nggak bisa ditawar lagi. Kayak gitu. Ya. Baik Ustazah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Mar'ah. Beliau bertanya, apakah Ustazah itu membuka seperti kelas tahfiz untuk menjadi guru tahfiz gitu untuk peserta yang ingin menjadi murid Ustazah gitu. Kalau ada saran mungkin mungkin di mana gitu tempat untuk mencari guru tahfiz. Mungkin itu kali ya pertanyaannya. Untuk saat ini saya belum membuka gitu ya, karena kan masih kuliah dan ada kewajiban mengajar di pesantren Darul Quran gitu, Darul Quran Mulia di Bogor. Tuh, mungkin kalau untuk kakaknya bisa ikut di Muhibul Quran bisa. Gitu, insya Allah. Sekarang kan saya megang di Muhibul Quran, tapi murojaah ya saya pegang. Tapi insya Allah Muhibul Quran ini kalau menurut saya recommended lah buat kakaknya buat join di Muhibul Quran gitu ya. Untuk itu jawaban saya. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Jadi untuk kamera A kalau belum join boleh join ke Muhibul Quran. Nanti boleh kalau misalkan untuk info-infonya bisa follow IG-nya. Insya Allah nanti setelah Lebaran akan buka lagi batch baru untuk supaya bisa daftar dan insya Allah nanti akan ada ustazah-ustazah yang juga alhamdulillah kompeten insya Allah untuk bisa mengajarkan Al-Quran dan juga menyimak bacaan. Kemudian apakah ada yang mau bertanya lagi dari peserta sekalian? Kalau misalkan belum ada, saya mau tanya Ustazah satu pertanyaan dari saya. Kira-kira apa sih motivasi terbesar Ustazah bisa akhirnya menghafal sampai 30 juz gitu? Kan tadi di awal sempat cerita bahwa di awal itu sempat berat gitu ya, apalagi melihat banyak orang di sekitar tuh yang akhirnya keluar juga gitu. Dan sebenarnya Ustazah juga punya pilihan juga kan untuk keluar gitu. Tapi apa sih yang
mungkin motivasi terbesar ya, yang menjadi pendorong terbesar akhirnya bertahan sampai juz 30-nya selesai dan sampai sekarang juga tetap istiqomah. Mungkin itu saja pertanyaannya. Iya, izin menjawab. Motivasi terbesarnya yaitu saya ingin gitu ya memberikan gitu mahkota kebahagiaan, mahkota kemuliaan untuk kedua orang tua saya nanti ketika di akhirat gitu. Karena kalau bukan saya, siapa lagi gitu kan yang mau menolong orang tua saya gitu. Jadi saya karena gini kan belum tentu juga saya beruntung gitu di dunia ini kan. Jadi apalagi yang harus saya berikan gitu kepada orang tua saya gitu. Jadi saya harus memberikan mahkota kebahagiaan, saya harus bisa menyelamatkan kedua orang tua saya di akhirat nanti. Kayak gitu. Ya baik, Ustazah, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mungkin dibuka lagi untuk 1 atau 2 pertanyaan. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Afwan, Kak, izin bertanya. Oh iya, siap. Silakan. Ya, Masya Allah, jazakillahu khairan ya kepada Ustazah Rahmah ya yang sudah menyampaikan motivasinya, sangat bermanfaat ya dan memotivasi ya. Nah, izin bertanya Ustazah, tadi Ustazah menyampaikan bahwa jati diri gitu ya, bisa dibilang jati diri seseorang penghafal Quran gitu ya, ketika mereka menghafal di suatu pesantren, itu akan terlihat ketika sudah lulus gitu ya dari pesantren tersebut. Maka tantangan terbesar gitu ya bagi Ustazah gitu ya, untuk Ustazah ketika sudah keluar dari pesantren itu apa gitu ya. Kemudian bagaimana Ustazah bisa menghadapi gitu ya tantangan-tantangan tersebut, juga bagaimana gitu ya Ustazah bisa memanage waktu juga untuk sistem murojaahnya gitu ya, mungkin ya Ustazah secara detail gitu. Mohon izin Ustazah, di tengah-tengah kesibukan Ustazah gitu ya sebagai guru, juga sebagai murid gitu ya di suatu universitas seperti itu. Mungkin seperti itu Ustazah. Jazakillahu khairan. Izin menjawab. Tantangan terbesar yaitu ketika kita sudah terjun gitu ya ke masyarakat kayak gitu. Karena di masyarakat ini kan apa ya, beda-beda gitu kan. Kalau misalkan di pesantren gitu ya kita ada guru gitu kan. Kalau udah kita keluar dan kita terjun ke masyarakat gitu kan, ya siapa lagi gitu kalau bukan kita yang akan memberikan gitu pelajaran gitu. Apalagi kalau bukan kita yang mengajari mereka gitu tentang membaca Al-Quran gitu. Tantangan terberat buat saya karena kan saya orangnya sebenarnya itu agak malu-malu gitu ya. Apalagi kalau misalnya ketemu sama ibu-ibu pengajian gitu kan, kadang disuruh mimpin ngaji gitu kan ya. Kalau itu sebenarnya tantangan ya buat saya gitu kan, karena saya pernah orangnya kayak kurang bisa gitu ngomong gitu sama ibu-ibu kayak gitu, kurang bisa ini gimana ngajarinnya, awalnya gimana kayak gitu kan. Apalagi waktu itu saya masih baru lulus gitu kan, justru ini sih kayak pengajian gitu, pengajian salah satu pengajian yang ada di rumah saya. Ya awalnya malu-malu, harus didampingin gitu sama Umi gitu. Akhirnya didampingin dulu sama Umi, lama-lama ya alhamdulillah terbiasa gitu. Bertemu ibu-ibu, bertemu anak-anak kayak gitu, terbiasa gitu. Dan kemudian setelah itu karena saya ngajar lagi kan di pesantren gitu, jadi udah kalau ke pengajian ibu-ibu palingan kalau nggak liburan gitu ya, kalau nggak ya kalau lagi pulang aja gitu ketemu ibu-ibu. Nah pas pertama kali saya ngajar di pesantren itu juga sebenarnya tantangan berat juga kan, saya ngajarnya anak SMA ya gitu. Posisi saya baru lulus SMA juga gitu ya, meskipun udah selesai 30 juz tapi kalau misalnya umurnya nggak beda jauh juga kan apa ya, jadi kayak sebuah tantangan juga gitu. Dan ada yang nggak sopan lah kayak gitu.
Ya itu tantangan sih sebenarnya buat saya gitu. Bagi- Ya saya hadapi aja sabar gitu, sabar, kita nyari pengalaman. Ya ginilah gitu, kita nyari pengalaman gitu. Terus saya sambil meminta arahan gitu dari orang-orang yang lebih berpengalaman gitu. Contohnya kayak guru-guru saya yang udah banyak terjun di masyarakat. Bagaimana sih ya cara menghadapi anak-anak SMA, usianya juga pun nggak beda jauh dari saya gitu. Bagaimana caranya gitu. Karena diajarin ya udah sabar gitu. Kalau mereka misalkan kurang adab gitu, jadi kasih tahu gitu, pelan-pelan dikumpulin semua santrinya. Jadi jangan saya memojokkan dia gitu, enggak, kumpulin santrinya semuanya, kita kasih edukasi kayak gitu. Alhamdulillah semuanya udah terbiasa, berjalan lancar. Kemudian sekarang saya mengajar di Darul Quran Mulia di Bogor. Itu salah satu tantangan juga, karena kan lebih berat lagi gitu tantangannya. Semakin tahu semakin banyak tantangannya. Karena kan di Darul Quran Mulia ini saya juga sambil kuliah ya, sambil kuliah, sambil ngajar juga. Ngajar itu 3 kali sehari. Itu ada halaqah pagi, sore sama ba'da maghrib. Pagi sampai siang saya kuliah kayak gitu. Alhamdulillah yang saya ajar ini anak-anak SMP gitu. Usianya juga lumayan jauh dari saya gitu. Itu bukan sebuah tantangan lagi lah. Tantangannya gimana caranya saya bisa memanage waktu gitu. Sempat di awal-awal saya masuk itu kayak berantakan banget semuanya gitu, berantakan ini. Jadwal saya murojaahnya kapan, jadwal saya, bahkan jadwal pribadi saya kayak contohnya mandi nyuci aja itu, tidur pun sampai berkurang gitu. Gimana ya caranya? Alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu udah bisa memanage waktu. Mungkin pagi gini, kualitas hari-hari kita itu ditentukan dengan pola tidur kita, kalau menurut saya ya. Karena kalau kita semakin banyak pola tidurnya nggak benar gitu, kayak misalkan contohnya malam begadang, pagi-pagi udah harus bangun gitu kan. Nah itu biasanya itu pagi-pagi udah suka bad mood aja, pagi-pagi bangun tidur udah langsung buka HP. Nah itu tuh biasanya yang bikin hari-hari kita itu jadi malah makin berantakan gitu, karena apa ya, udah mah pola tidurnya nggak bener, bangun tidur langsung main HP kayak gitu. Jadi kalau itu sih yang menurut saya itu malah paginya bikin berantakan gitu. Jadi kalau bisa malam itu usahakan jam 10 lah udah tidur kayak gitu. Jadi biar kualitas tidurnya bagus dan akhirnya paginya itu bangun tidur langsung wudhu, sholat tahajud, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya, bisa sholat tahajud, habis itu bisa baca Quran kayak gitu. Jadi jangan main HP lah sampai jam 7 gitu. Dan kemudian jam habis subuh kan saya ada halaqah Quran, ada setelah itu istirahat, baru setelah itu kuliah jam 8 sampai jam 12 gitu. Dan alhamdulillah di kuliah saya itu ada program setoran untuk mahasiswanya. Jadi kadang bingung juga nih kapan lagi bikin murojaahnya, kan harus setoran juga kan murojaah. Gitu. Jadi saya kadang murojaahnya itu nyiapinnya itu kalau nggak pagi setelah halaqah Quran, kalau nggak tahajud ya pas malam sebelum tidur gitu. Jadi gimana caranya nih biar dapat untuk setoran di pada saat jam kuliah. Setiap hari Senin sampai Kamis itu ada setoran gitu untuk mahasiswa-mahasiswanya yang jurusan ilmu Al-Quran tafsir. Gitu. Ya mungkin itu aja sih kalau untuk memanage waktu, pinter-pinter kita aja gimana ngaturnya. Yang penting pola tidurnya bagus, insya Allah dalam 1 hari itu insya Allah akan bagus. Gitu. Udah terjawab belum Ustazah? Sudah, Ustazah, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya, Ustazah. Ya, baik, alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin untuk terakhir satu lagi, apakah masih ada yang bertanya? 1, 2, 3. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan sharing kita hari ini. Mungkin dari Ustazah Rahma ada yang disampaikan sebelum ditutup. Sebelum ditutup, saya ingin pertama saya meminta maaf gitu ya atas
segala ucapan saya mungkin yang kurang berkenan gitu di audiens gitu ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada yang sudah hadir, dan saya ucapkan jazakumullah khairan juga kepada jajaran pengurus telah memberi saya kesempatan. Dan untuk pesan saya pribadi, yang pertama, jaga pola tidur yang baik, karena pola tidur yang baik itu akan berpengaruh ke dalam sehari-hari kita. Kemudian jaga hafalan, kemudian kita selalu utamakan Al-Quran gitu. Saya selalu megang prinsip ini, fa'alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Udah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, boleh kita ada dokumentasi sebentar untuk teteh-teteh yang membuka kamera, dikasih waktu 1 menitan untuk mempersiapkan diri. Sembari menunggu, ingin juga memberikan informasi, insya Allah nanti akan di-share di chat terkait absensi, yang nanti akan menjadi panduan buat sertifikat. Kemudian juga terkait infak ya, jadi MQ membuka infak untuk teteh-teteh semua menyalurkan infaknya. Mungkin boleh di-share ya, panitia. Ya, untuk linknya. Baik, ini link kaliannya. Nanti untuk info terkait infak bisa di chat, atau nanti juga insya Allah akan di-share juga di grup yang sudah teteh-teteh sebelumnya join ya. Baik, ini saya ambil untuk dokumentasi ya. Ya, baik, sudah di-share. Udah. Oke. Sebentar. Oke, baik. 2 kali ya. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Alhamdulillah selesai sudah cara sharing kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustazah Rahma bisa menjadi evaluasi untuk diri kita, supaya menjadi pesan untuk diri kita, supaya bisa insya Allah menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan semoga minta doanya juga Ustazah agar kita di sini tetap bisa terus istiqomah dalam hafal, istiqomah dalam murajaah, dan istiqomah juga berada di jalan ini, sehingga insya Allah bisa menjadi ahli Al-Quran. Kemudian mari kita tutup acara kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Sampai ketemu insya Allah di acara kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.